Oke, ya. Jadi apa namanya untuk tugas kan udah saya umumkan di sini ya. Udah saya umumkan di sini ya. Eh ini ya apa namanya? Saya malah kemarin lupa. Saya kira saya ngajar kelas A gitu. Saya kira sama dengan automata gitu ya. Ini saya kemarin salah nulis kelas A di sini gitu ya. Dan akhirnya ini apa namanya kelas A itu banyak yang udah ngerjain ternyata gitu ya. Uh, atau mungkin syarat dari tugas ini sangat menguntungkan gitu ya. Jadinya itu jadinya yang kelas A malah minta jangan diganti gitu. Jadinya ya ini kelas A sama kelas B sama ya tugasnya ya. Ini maunya selain Hadoop saya tambahin lagi untuk yang lain ya pilihannya ya. Biar ada yang dapat nyoba Flume ya, Scoop, Pig and Hive juga gitu ya. Ada yang udah dapat nyoba ini apa namanya Pig dan Hive ini. Kalau yang PIG gampang ya karena apa namanya langsung bisa jalan di Windows ya. Tinggal klik 2 kali aja. Yang penting Hadoop-nya udah nyala gitu ya. Jadi Hadoop-nya harus nyala dulu baru bisa ya. Seperti itu. Oke. Ya. Baru 5 orang ya. Dikit sekali. Oke. Ya. Jam 8 kan benar ya padahal ya. Oke, jadi ini rencana minggu ini saya upload semua video tutorialnya ya, biar big data ini kelar gitu ya. Minggu ini kelar, biar berkurang satu beban saya membuat materi gitu ya. Itu ya, jadi bisa nanti sambil jalan konsul tugas karena November ini sudah terakhir ya. Jadinya tugasnya di sini saya bikin Hadoop di sini karena Hadoop script Python-nya kurang lengkap ya, kurang lengkap. Dilengkapi tapi ini ya apa namanya jangan script Python-nya aja yang diupload ya. Tapi ini juga ya screenshot Hadoop-nya ya, sorry biar nggak kalau Python-nya aja di-upload takutnya ini ya, terlalu gampang ya. Ini saya ini. Ya, edit, bukan edit ya, edit ini ya. Oke, edit setting. Oke, ini ya. Oke, tadinya ini ya. Yang di-upload adalah script ini ya. Python script Python dan ini ya. Screenshot Hadoop-nya ya. Hadoop intinya Hadoop koma ya, koma. Ini tiap kali ada yang baru partisipan masuk lost focus gini, intinya ribet juga gitu. Koma Hadoop-nya dan tuh kan. Nggak bisa ngetik dengan tenang jadinya. Gitu ya. Dan ini ya, apa namanya? Hasilnya biar gak ini skrip untuk dia di upload padahal belum jalan gitu ya. Ini saya bold ya, bold, gitu. Bold terus ini ya large, ya itu barangkali ya. Jadi ya nggak ada batas waktu ya, tapi upload lah sebelum UAS selesai ya. Ya, itu ya. Oke, itu barangkali ya. Ya tahun depan mungkin baru saya ini ya, mungkin apa namanya tugas, mungkin UTS tok gitu ya.
apa namanya? Siapa tahu ada yang pingin ngulang gitu, jangan ya tapi ya. Males saya lihat ini yang sama lagi gitu ya. Sini. Oke, itu ya bisa di sini. Itu mungkin baru ini ya proyek yang melibatkan semua barangkali gitu ya. Oke, itu ya. Nanti rencana saya kasih tugas satu lagi tentang Spark ya, tentang Spark. Ya. Itu nanti mungkin minggu depan saya kasih pilihan lagi ya. Jadinya ada 3 pilihan ya. 3 pilihan jadinya Hive sama apa Picard Flume and Scoop-nya itu ya pengetahuan umum maksudnya. Tapi tolong ditonton dan dibaca ya. Siapa tahu nanti kalian ngelamar kerja gitu kan ya. Ada kebutuhan menggunakan ini ya dan ada yang bilang nanti oh nggak diajari di kampus ya jangan kayak gitu ya jadinya apa namanya ya memang itu ya salah satu gap antara industri sama apa namanya industri sama tenaga kerja tuh ini ya pertama apa ya industri itu sekarang banyak pakai open source gitu ya tapi ini kayak di kampus lamanya saya tuh juga terlalu banyak berbasis Microsoft gitu ya. Misalnya Microsoft Visual Studio itu jarang banget perusahaan yang pakai, tapi itu yang di apa namanya diajarkan gitu kan ya. Misalnya itu ya seperti ini ya. Itu ya. Jadinya sini bisa memperluas ini ya, pengetahuan kalian tentang ini ya. Saya yakin bisa sekedar yang di tutorial ini aja sudah lumayan menambah ini ya apa namanya skill ya skill list skill kalian gitu ya ya jadinya itu ya ini fungsinya kelihatan sedikit dan apa namanya saya juga awal-awal belajar framework ini kenapa untuk fitur sederhana seperti ini softwarenya besar banget ukuran filenya gitu ya puluhan megabyte sampai ratusan gitu ya kenapa gitu ya tapi ternyata ini ya emang pertama karena dia berbasis Java emang besar gitu ya tapi Java Enterprise ya berbasis Java Enterprise emang besar tapi ketika datanya itu bergiga-giga ya memang ini ya apa namanya fitur yang apa namanya framework seperti ini saja yang bisa menjalankan gitu ya. Nanti kalau bergiga Pandas pun ini ya Pandas pun nggak bisa gitu ya saking beratnya ya. Kalau saya nggak suka ini ya nggak berani ngasih contoh script yang nggak jalan di Pandas karena itu bikin laptop kita cepat panas gitu ya. Jadinya kalau kalian ada yang udah berhasil menjalankan Hadoop, coba aja mengolah data besar ya. Misalnya ada yang ngambil data mining gitu kan tahu cara membuat data acak ya coba ya ganti apa namanya ini ya jumlah data yang dibuat tuh sampai jutaan gitu ya itu kalau membuat data nggak sampai bikin laptop freeze kok gitu ya kalau membaca file yang gitunya baru ini seperti itu ya. Oke itu ya di sini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Saya tutup dulu ya. Lagi ribut. Oke. Oke. Ya, itu ya ada pertanyaan sampai sana? Ya. Jadi batas waktunya kalau untuk mata kuliah saya rata-rata ini ya, sebelum UAS selesai ya, sebelum UAS selesai. Ya. Jadi kapan UAS Desember ya. Adanya itu. Ya. Oke. Buat saya belum dapat ngecek lagi. Hadoop ya. 140 ya. 3 orang ya, baru 3 orang. Oke. Nah, itu. Ya. Poinnya gede ya, itu ya, sedangnya 40 ya. Ya, saya belum dapat ngecek ya nanti saya cek ya. Kalau install di Windows lagi dia berhasil itu bagus banget ya. Itu. Ya. Tapi ini ya, kalau misalnya di dunia kerja jarang dituntut install Hadoop di Windows ya. Gitu. Tapi di Linux. Tapi kalau di Linux saya yakin kalau kalian berhasil nginstal di Windows, nginstal di Unix system tuh jauh lebih gampang ya. Jauh lebih gampang benar-benar.
Ya, karena emang peruntukannya di Unix sebenarnya, gitu, Unix system. Gampang banget ya. Kalau udah bisa di Windows pasti bisa di Unix ya. Itu. Oke, itu ya. Oke, ya sama ini ya, apa namanya, kalau kalian lihat videonya yang tentang Vloom tuh ya memang nggak jalan ya, nggak jalan karena apa namanya, ini ya, apa namanya, kalau dulu jalan, kalau sekarang ini ya, karena ada perubahan ya, karena banyak yang spam gitu ya, banyak yang spam jadinya akses dari Vloom nggak dibolehkan. Tapi apa namanya, dari Twipi bisa ya, Twipi bisa ya Mas ya. Karena Twipi itu termasuk ini ya, yang official dari Twitter juga gitu, jadinya bisa ya. Itu mana dia? Data crawling ya, Twipi. Mana dia? Script Twipi ya. Seperti itu ya. Tadinya ada yang mau ini ya, mau TA tentang sentimen analisis di Twitter, itu juga boleh ya misalnya. Itu ya. Ya tapi ribet juga kalau tentang topik yang ini ya, lagi panas gitu. Misalnya RUU. Ya, itu. Ya, itu ya, itu emang ribet banget itu ya. Oke. Ya, kalau kalau itu benar-benar ini ya, apa namanya, pecah ya. Ini apa namanya ya, itu. Oke, ini ya, di sana ya, yang punya perusahaan barangkali senang gitu kan ya, tapi apa namanya, yang di pihak tenaga kerja mungkin itu ya, emang itulah seserba salah ini ya. Oke, ini ya. Oke, apa namanya, ada pertanyaan sampai sana? Oke ya, kalau atau mungkin kalau ini ya, misalnya Twitter gitu ya, yang netral gitu ya, deteksi hashtag spam gitu ya, misalnya ini ya, ada hashtag-nya tentang A gitu ya, misalnya ya supaya nggak ada yang tersinggung mungkin pro Trump atau pro Biden gitu ya, kan negara negara luar nggak ada yang tersinggung ya. Atau kecuali ternyata ada orang Amerika di kelas ini gitu nggak tahu. Oke, itu misalnya kan ya, tapi yang diposting itu misalnya memes gitu ya, atau sharing video klip yang nggak nyambung gitu misalnya. Yang penting hashtag-nya itu populer gitu ya, misalnya deteksi itu. Dari salah satu hashtag itu berapa hashtag yang apa namanya, diselipkan gitu. Misalnya hashtag yang lain itu misalnya ini ya, misalnya nama musisi gitu, tapi di antara nama musisi macam-macam itu diselipin salah satu hashtag gitu ya, supaya hashtag-nya itu populer gitu. Jadinya kalau orang baca kan itu juga bisa kita cek dengan Twitter ya, bisa kita cek dengan Twitter. Oh ternyata ini spam gitu ya, spam gitu. Ya karena kontennya sama sekali nggak nyambung gitu misalnya, itu juga menarik ya kalau misalnya kita ini. Karena di Twitter itu kan benar-benar apa ya, trending itu sekarang nggak bisa dipercaya gitu kan. Karena kalau kita lihat hashtag-nya itu apa ya, itu ya banyak ini ya istilahnya tuh, ya spammer ya. Saya nggak pakai istilah yang berawalan B karena itu apa ya, kontroversi juga nanti gitu. Kayak seperti itu ya. Kalau itu mungkin nggak ya gitu, untuk spam gitu. Banyak sekali yang nyepam gitu kan ya. Yang penting hashtag-nya trending gitu. Itu bisa kita deteksi ya kalau ini ya, kalau apa namanya pakai itu. Karena simpel aja kita bikin whitelist ya, kata-kata yang harus ada kalau misalnya pro, kalau misalnya kontra apa gitu kan ya. Kalau tidak masuk kedua-duanya berarti itu spam gitu, misalnya gitu ya. Itu. Ya. Berarti apa namanya, tweet yang apa namanya, sekedar untuk menaikkan trending hashtag tersebut gitu ya, itu misalnya ya. Itu bisa kedetek. Ya, seperti itu. Ya. Oke, itu banyak sekali ya kalau kalian ini ya benar-benar seksama dari awal itu banyak sekali topik yang bisa kalian angkat sebagai TA ya, apa namanya, dan tidak monoton dari yang udah ada gitu ya. Banyak sekali topik yang belum pernah diangkat di TA nih kalau kalian ini ya, atau ini ya. Twitter ya belum ada ya, belum ada yang benar-benar Twitter gitu ya. Kalau pakai sentimen analisis, pakai copy paste itu udah ada, tapi saya sebenarnya untuk level S1 dan kampus negeri itu saya sebenarnya nggak terima gitu ya. Jadi copy paste sentimen analisisnya berapa sentimen, total 30
tweet gitu, dikit banget gitu ya, dikit banget gitu. Itu sama sekali tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi ya kalau cuma 30 tweet gitu, dikit banget gitu ya. Jadi sama kayak ini ya, penelitian psikologi gitu kan. Jadinya ciri-ciri orang yang berkumis misalnya begini gitu, dibuat kuesioner sebanyak 50 orang berkumis gitu. Ya kuranglah umat manusia yang berkumis di dunia ini berapa gitu kan ya, jutaan. Tapi ya yang gitu-gitu kalau dijadikan blog ini ya sangat cepat dibaca orang dan dipercaya orang gitu tuh aneh ya, itu mitos itu kan ya. Apa namanya, penelitian yang sangat tidak tidak bagus menurut saya gitu ya. Ini beda banget ya big data sama penelitian psikologi gitu ya. Karena sampelnya sedikit ya, tapi seolah-olah itu udah mewakili sifat orang gitu kan misalnya. Apalagi judulnya gini, apa namanya, sifat buruk orang berkumis gitu. Nomor 6 bikin netizen geger sampai sakit jantung dan dibawa ke UGD gitu misalnya. Ya, seperti itu kan misalnya itu. Ya jadinya ya itu, kalau big data menggunakan apa namanya, benar-benar data di crawling dari website ataupun apa namanya, Twitter, sosmed gitu, datanya banyak ya, dan apa namanya, ya lebih inilah, lebih apa ya, kalau kuesioner tuh saya kurang setuju ya untuk kuesioner psikologi itu, karena kalau orang ini untuk penelitian psikologi pasti orang tidak menjawab dengan sejujur-jujurnya gitu kan. Tapi kalau misalnya apa ya, postingan di sosmed, tweet gitu kan, itu apa ya, tidak nyadar diawasi gitu kan, tidak nyadar diawasi, jadinya bisa bisa kelihatan gini ya, benar-benar apa namanya, isi hati orang itu gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Ini jauh lebih ini. Jadinya sosmed itu menurut saya ini ya, nanti menghasilkan penelitian psikologi yang benar-benar gitu ya. Apa namanya, itu. Karena ini kan ya banyak juga akun sosmed orang mengagetkan gitu ya. Apa namanya, di dunia nyata kalem gitu, tapi apa namanya, isi sosmednya sadis banget gitu misalnya. Seperti itu ya. Jadinya itu ya, jadinya banyak sekali yang bisa kita teliti di sana gitu ya. Itu daripada sekedar kuesioner yang subjektif ujung-ujungnya gitu loh. Pertanyaannya juga subjektif, habis itu apa namanya, ini ya, terus orang yang diajak wawancara juga subjektif gitu kan ya, bisa jadi. Kalau misalnya mau menggiring opini gitu, ya wawancara aja misalnya yang ini ya, kira-kira menguntungkan apa namanya, hipotesis penelitian kita gitu. Makanya saya sampai sekarang ini ya, nggak percaya satupun teori-teori psikologi gitu ya sampai sekarang. Oke, itu. Ya. Oke, itu saja mungkin ya. Sorry, ini ya, ada konten lain yang menyusup. Ya, itu ya. Itu jadinya big data yang dimaksud itu begitu gitu ya, maksudnya ya. Beda dengan apa namanya, jadi jangan kalian ini ya, terlalu banyak percaya dengan postingan blog ya, terutama yang berhubungan dengan psikologi gitu lah ya. Karena itu sama sekali datanya tidak jelas dari mana sumbernya, dan apa namanya, budaya barat sama timur pastinya beda juga gitu kan ya. Masa penelitian psikologi di barat dipakai acuan di timur juga susah seperti itu misalnya ya. Oke, seperti itu barangkali. Ada pertanyaan sebelum saya tutup tentang tugas mungkin terutama, atau ada yang dapat nyoba dan mengalami masalah? Oke. Tidak Uh, ada, Pak. nggak ada ya? Oke ya. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Jadinya nanti ini ya, apa namanya, tugasnya dikumpul sebelum UAS ya. Kalau misalnya di tengah jalan ada pertanyaan bisa lewat WA group atau bisa WA langsung ke saya gitu, boleh juga ya. Seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih.